Informasi dari NTT, kita sudah terhubung dengan Nadia Soraya dari Kabupaten Sika dan juga ada rekan Marianus Marcelus dari Manggarai Barat NTT. Selamat sore waktu Indonesia Barat, rekan-rekan. Nadia, bagaimana kondisi terkini dari lokasi pengungsian tempat Anda melaporkan? Suara saya? Ya, Anggi, situasi terkini di pengungsian lapangan Gelora Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini masih ada sebanyak 1.400 warga yang mengungsi di lapangan Gelora Samador. Dan mereka ini rata-rata merupakan para pengungsi ataupun para warga yang berasal dari desa pesisir seperti Desa Wuring Laut, Wuring, dan juga Desa Bebeng. Dan memang hingga saat ini persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat di sini adalah kemarin terkait dengan air bersih, terutama untuk air konsumsi begitu ya. Dan disampaikan juga hingga saat ini karena memang selain teriknya matahari, Anggi, selain itu juga untuk debu yang begitu tebal yang berada di lapangan Gelora Samador ini yang membuat anak-anak begitupun juga orang dewasa ini mengalami pilek, batuk, bahkan ispa. Nah, kita akan coba menanyakan kepada salah satu warga di sini sebenarnya bagaimana update penanganan terutama untuk air minum konsumsi yang kemarin sempat menjadi persoalan begitu ya di antara warga yang ada yang mengungsi di lapangan Gelora Samador ini. Halo Ibu, selamat sore. Dengan Ibu siapa ini? Haja Murni. Ibu asalnya dari desa mana? Desa Buring. Ulemara. Ibu, hingga saat ini untuk seluruh kebutuhan termasuk untuk air minum begitu kemarin sempat ada keluhan begitu ya untuk air minum nih kurang. Apakah hari ini sudah terpenuhi, Bu? Sudah terpenuhi semua. Iya. Hari ini ya, Bu ya. Iya. Bu, kalau untuk masalah adik-adik yang sakit pilek batuk begitu ya Bu, karena memang di sini tidak hanya teriknya matahari tetapi juga debu yang begitu tebal. Nah, hingga saat ini apakah untuk obat-obatan yang diberikan dari posko ini sudah tercukupi atau seperti apa? Bisa tercukupkan. Iya. Oke. Ibu, kan hingga saat ini permasalahan yang masih terjadi adalah trauma ya Bu dari warga sekitar. Nah, kira-kira sudah ada update kah dari pemerintah kapan kira-kira status amannya Bu ditetapkan? Kami belum tahu. Iya, masih belum ada kepastian ini. Jadi kita masih was-was juga di sini tinggal. Oke. Iya. Oke. Bu, kalau untuk trauma healing atau hiburan yang diberikan dari Polres sendiri seperti apa sih Bu hingga saat ini buat anak-anak? Oh ya, kami sudah puas dengan pemberian dari pemerintah di sini untuk hiburan. Berarti harapannya ke depan seperti apa Bu? Jadi harapannya semoga kita baik-baik semua di sini. Kita dapat yang baik toh, pulang di rumah dengan sehat dengan anak-anak semua. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Yaitu dia tadi Anggi wawancara kami dengan salah satu warga. Memang hingga saat ini warga ini hanya menunggu hingga status aman ditetapkan dari pemerintah. Dan memang kalau dari BMKG ini memprediksi untuk terjadi gempa susulan ataupun status aman ini baru akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Sementara itu untuk warga yang mengalami trauma setiap harinya dari Polres Sika ini terus memberikan hiburan ataupun trauma healing. Tidak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi orang-orang dewasa ataupun lansia untuk senam pagi dan berbagai program lainnya. Anggi. Baik, kali ini pemirsa kita akan bergeser ke rekan selanjutnya ada Marianus Marcelus dari Labuan Bajo. Marianus, selamat sore. Bagaimana kondisi Labuan Bajo saat ini? Ya, baik Anggi. Untuk Labuan Bajo sendiri sudah nampak aktivitas sudah seperti biasa, terutama untuk di sektor pariwisata. Nah, sejak beberapa 1 pekan lalu, otoritas pelabuhan sempat mengeluarkan notis miring yang melarang aktivitas pelayaran wisata di Taman Nasional Komodo. Namun sejak 2 hari lalu sudah dibuka kembali hingga tadi pantauan saya di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, aktivitas pariwisata itu sudah mulai dilakukan. Dan itu banyak pariwisata yang sempat tertahan beberapa hari karena tidak diizinkan berlayar. Namun sejak 2 hari terakhir aktivitas pariwisata sudah dibuka. Beberapa spot destinasi wisata di Taman Nasional sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Anggi.
Baik, untuk layanan publik misalnya ini seperti yang visual ditampilkan ini tadi ada pelabuhan dan lain-lain. Apakah ini sudah normal di sana? Ya, untuk pelabuhan dan bandara itu sudah normal, aktivitas seperti biasa. Kebetulan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan peak season untuk kunjungan pariwisata. Jadi semua aktivitas pariwisata, terutama untuk kawasan laut, sudah dibuka. Kendati demikian, otoritas pelabuhan tetap meminta para wisatawan dan operator perjalanan untuk tetap waspada karena gempa-gempa susulan masih terus terjadi. Anggi. Baik, rekan Marianus Marselus melaporkan dari Manggarai Barat dan sebelumnya, maksud kami dari Labuan Bajo dan sebelumnya ada Nadia Soraya melaporkan dari Sika. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.